Bapa, saat ini kami rindu untuk kami masuk hadirat Tuhan, menyembah, tinggikan Engkau, membawa semua pujian kemuliaan bagi Engkau. Kau satu-satunya Allah kami, satu-satunya tempat kami berharap menaruh kepercayaan kami, karena Engkau gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Oh, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Oh, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus,
hadirat-Mu ku datang Tuhan. Kau segalanya, Engkau segalanya. Oh, Kau ku sembah, Engkau perlindungan, keselamatan, Engkau segala-galanya, Engkau segala-galanya. Oh, ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pengagungan, kami bawa pengagungan bagi Tuhan, bagi Yesus. Oh, Allah yang setia, Allah yang mulia. Oh, ini ku datang Tuhan, segenap hatiku menyembah, segenap kerinduanku hanya bagi-Mu Bapa. Oh Bapa, sangat baik hadirat-Mu yang kami rindu, kemuliaan-Mu yang ku rindukan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Keselamatan kami, tempat kami berlari saat kami membutuhkan Engkau ada, saat kami memerlukan Engkau ada. Selalu ada, Engkau selalu ada. Oh, oh, Yesus Tuhan, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu, itu yang kami lihat Tuhan. Biar hatiku menyembah, biar hatiku menyembah Allah yang kudus, Allah yang kudus. Ini kerinduan kami, ini kerinduan kami. Mari sembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan. Oh, bermazmur bagi-Mu Bapa, Engkau saja yang layak disembah. Oh, Engkau saja yang layak disembah. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah rinduku
segenap jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan segenap jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, segenap jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan segenap jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan segenap jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, segenap jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan segenap jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu,
nyatakan jalan-Mu. Ini kerinduan kami, Tuhan, menyembah-Mu. Yesus, ku panggil nama-Mu, ku berseru Engkaulah Tuhan. Bertatalah atas kami, bertatalah atas pujian, atas segenap hidup kami, oh Bapa. Allah yang setia, Allah yang mulia, Yesus. Tiada nama lain, tiada nama lain yang dapat menyelamatkan, tiada nama lain yang layak disembah, hanya nama Yesus. Pada satu nama itu kami berlari, kepada satu nama itu kami menyembah, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Oh, hanya nama Yesus. Jiwaku berpegang, jiwaku bersorak, oh hanya satu nama, nama Yesus. Allah yang hidup, oh kemurahan-Mu atas kami lebih dari hidup kami, lebih dari segalanya. Sebab itu kami ini Tuhan, seumur hidup kami mau menyenangkan-Mu, hanya menyenangkan-Mu saja. Kau Tuhan dan Rajaku, tiada yang sama seperti-Mu, Yesus Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari katakan kepada Tuhan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu,
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Oh, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom, Bapak Ibu Jemaat KUG kekasih Tuhan. Malam ini kita berjumpa lagi dalam Worship Night dengan satu tema, yaitu God Seed, atau dengan kata lain, benih Tuhan. Bapak dan Ibu, kita ketahui bahwa Allah kita itu Allah yang baik. God is so good, Bapak Ibu. Allah itu begitu baik dan Dia ingin supaya kita, umatnya yang dikasihinya, mengalami kebaikan-kebaikan dan berkat anugerahnya. Tentu dengan satu tujuan, Bapak Ibu. Ketika kita menikmati kebaikan Tuhan, kita dapat belajar untuk menjadi saksi Tuhan yang membawa kemuliaan nama Tuhan di tempat di mana kita berada. Bapak dan Ibu, tentu tidak mudah kita mengerti bahwa kita hidup di dunia ini, kita dihadapi pada dua tantangan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Lalu Allah kita itu mempersiapkan kita menghadapi hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Allah mengerti, Bapak dan Ibu, bahwa kita ada dan tinggal di dunia di mana semakin hari, bahkan mendekati akhir zaman ini, dunia semakin jahat. Oleh karena itu Dia mendesain kita, Dia memanggil kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 28a dikatakan, Allah kita itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Artinya bahwa Allah turut bekerja, Dia hadir di tengah hidup kita, Dia mempersiapkan yang terbaik buat kita. Dengan tujuan satu hal, kebaikan. Bahkan itu dipertegas oleh Tuhan kalau kita membaca dan merenungkan dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4, Bapak Ibu. Bahwa dikatakan kuasa ilahinya,
Kuasa ilahinya yang mulia dan ajaib itu Bapak Ibu menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Untuk kita dapat menjadi salehnya Tuhan. Kita dapat menjadi orang salehnya Tuhan. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan di worship night ini Bapak Ibu, kita harus belajar ketika menerima kuasa ilahi Tuhan. Kita harus memegang akan janji-janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Alkitab menjelaskan janjinya itu sangat berharga, sangat besar. Sehingga kita dapat diubah, kita dapat hidup memiliki karakter Tuhan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4 dikatakan, dengan satu tujuan supaya kita menjadi saleh Tuhan yang memiliki kodrat ilahi. Kodrat ilahi artinya apa? Kita diluputkan dari segala yang tidak baik. Kita hidup dalam arahan Tuhan dan kita luput dari hawa nafsu dunia. Kerinduan Allah adalah kita setiap manusia, orang-orang percayanya yang mengasihi Dia, mengalami keselamatan dan kelak dapat berjumpa dengan Tuhan di sorga Bapa dan Ibu. Itu kerinduan Allah. Kalau itu menjadi kerinduan Allah, kita juga harus memiliki kerinduan yang sama. Kita ingin agar sahabat, teman, keluarga, mungkin komsel kita, grup kita juga dapat hidup yang baik, mengalami kebaikan Tuhan, dan kelak dapat masuk di dalam kerajaan Tuhan. Bapak dan Ibu, dalam tema benih Allah yang baik ini, kita akan melihat bahwa kembali, bahwa orang percaya diharapkan Tuhan menjadi manusia yang luar biasa ketika menerima anugerah Tuhan, menerima janji Tuhan Bapak dan Ibu. Manusia luar biasa itu artinya apa Bapak Ibu? Punya kapasitas iman yang besar. Tadi dikatakan oleh saya di awal bahwa kita ini hidup di tengah dunia ini, kita diperhadapkan pada dua keadaan, kebaikan dan kejahatan Bapak dan Ibu. Itu tidak bisa kita tolak. Sehingga kita perlu mempersiapkan diri. Kita belajar menjadi manusia luar biasa, memiliki kapasitas iman yang besar. Kapasitas iman yang besar artinya Bapak, Ibu, dan saya kekasih Tuhan harus siap sedia secara rohani. Mampu bertahan, mampu waspada, berjaga di tengah-tengah dunia yang semakin tidak baik. Dalam kitab Matius pasal 24 ayat 3-13, saya mencatat ada 11 hal Bapak dan Ibu. 11 hal tentang keadaan dunia yang tidak semakin baik. Saya coba bagikan kepada Bapak dan Ibu pada worship night. Di situ dikatakan ada yang namanya penyesatan. Lalu ada yang namanya deru perang dan kabar perang. Lalu ada juga dikatakan bangsa melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Kelaparan, gempa bumi di mana-mana. Bahkan orang-orang yang memegang teguh nama Tuhan dikatakan akan disiksa, dibenci, dan dibunuh. Kita akan juga melihat di akhir zaman itu banyak orang-orang murtad yang meninggalkan Tuhan demi hal-hal lain yang ditawarkan dunia. Bahkan mulai muncul juga nabi-nabi palsu Bapak dan Ibu. Dan dikatakan kedurhakaan bertambah. Anak tidak lagi hormat pada orang tua. Etika dan kesopanan mulai hilang Bapak dan Ibu. Bahkan dikatakan di bagian terakhir dalam Matius 24 ayat 3 sampai bagian ayat 12 dikatakan kasih itu menjadi dingin. Tetapi Tuhan mengatakan dan mengingatkan kita umatnya. Di dalam ayat ke-13 dari Matius 24 dikatakan, tetapi mereka atau orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak dan Ibu, kekasih Tuhan jemaat KUG, kita harus memiliki mentalitas rohani bahwa aku harus bertahan. Kita harus bertahan sampai kesudahannya. Dan Bapak dan Ibu, untuk itu Tuhan menganugerahkan kepada kita segala kebaikannya. Ada banyak janji-janji berharga Bapak dan Ibu. Ada banyak janji-janji yang baik daripada Tuhan. Tetapi satu hal perkara yang penting, saudara dan saya memiliki Roh Kudus
atau roh kebenaran itu. Dan itu merupakan hadiah daripada Tuhan bagi kita umat yang mengasihinya. Mari kita melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 dan Yohanes 14 ayat 26. Saya bacakan buat Bapak dan Ibu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Catat Bapak dan Ibu, seorang penolong Bapak dan Ibu. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi roh penolong, roh kudus itu adalah roh kebenaran. Saya lanjutkan, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, kita anak-anak Tuhan mengenal dia, sebab roh kudus itu menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya lompat ke ayat 26, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tetapi penghibur, jadi selain roh kebenaran, roh pemberian Tuhan ini, roh kudus ini, Yesus itu sendiri adalah penghibur. Yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak dan Ibu, kekasih Tuhan, tentu dunia memang tidak semakin baik. Tetapi di sisi lain Tuhan ingin kita bertahan sampai pada kesudahannya. Oleh karena itu Tuhan tidak tinggal diam. Dia berikan janji kasih-Nya dan pertolongannya melalui Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita saat ini. Roh Kudus dikatakan adalah roh kebenaran. Dikatakan sebagai roh penghibur. Tentu ini menjadi ciri khas dari kita orang percaya. Jadi kalau kita dikatakan orang percaya di mana roh itu tinggal, maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kebenaran dalam hidup kita, Bapak dan Ibu. Bahkan kalau kita ingat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dikatakan hendaknya kita menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran saat ini. Oleh karena Roh Kudus ini begitu berharga yang merupakan pemberian Tuhan, tentu sikap kita sebagai umat Allah menghargai pemberian Tuhan ini. Bagaimana kita menghargainya, Bapak Ibu? Tentu kita harus mempertahankan. Kita harus sering berkomunikasi dengan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Selain itu, Bapak dan Ibu, jangan melakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Atau saya katakan, jangan melakukan segala sesuatu yang menghalangi kehadiran Dia, eksistensinya di dalam hidup kita. Sekali lagi, peringatan, dunia tidak semakin baik. Tadi di dalam Matius 24 sudah kita lihat. Tetapi kita juga punya satu kekuatan, pemberian anugerah Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita, dan itu adalah Roh Kudus, roh penolong, roh kebenaran, dan roh penghibur. Bapak dan Ibu, tentu dengan jelas Allah mengingatkan kita bahwa kita sebagai umat Allah membutuhkan yang namanya Roh Kudus ini, roh kebenaran ini. Dia akan bertindak sebagai penolong kita umatnya, menghibur kita umatnya, dengan cara mengajar, mengingatkan kita tentang nilai-nilai kebenaran, perkataan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan Dia tidak akan tinggalkan kita, Bapak Ibu. Untuk itu kita harus sadar, ingat dan percaya bahwa Dia akan menyertai, bahkan tinggal diam dalam kehidupan kita orang percaya. Saya tertarik dengan kata-kata dalam kehidupan orang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 tadi di awal dikatakan, kalau kita ingin mendapat Roh Kudus, tentu kita harus menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan. Roh Kudus dapat bekerja dalam hidup Bapak, Ibu, saya, kekasih Tuhan. Kalau kita mempunyai gaya hidup yang mengasihi dan menuruti perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku minta kepada Bapa
dan Ia akan memberikan kepada kita penolong itu, Roh Kudus itu. Jadi Bapak Ibu, syaratnya tidaklah susah, syaratnya sederhana. Kalau engkau ingin merasakan Roh Kudus itu kuat bermanifestasi dalam hidup umat Allah, maka saudara dan saya punya gaya hidup yang mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan. Tentu kita ingat Allah mengerti, dan Allah ingin umatnya juga mengerti bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini, ketika kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita, karena ada hal-hal baik dan hal-hal yang tidak baik yang kita jumpai dalam hidup ini. Tentu hal-hal yang tidak baik ini menjadi tantangan iman kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai penuaian tiba. Suatu ketika dalam perumpamaan gandum dan ilalang, dalam Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Di situ ada murid-murid Tuhan yang bertanya kepada Tuhan tentang arti perumpamaan gandum dan ilalang. Saudara, sebelum saya mencoba menjelaskan, saya coba memberi satu pengertian apa itu gandum dan ilalang. Di dalam Wikipedia yang saya baca, saudara, ternyata tumbuhan gandum dan lalang ini mirip dan sama, habitatnya pun sama, Bapak Ibu. Kalau tumbuhan lalang itu dia punya nama Latin Lolium temulentum, tapi kalau gandum dia punya nama Triticum aestivum. Sama, saudara, bentuknya sama, habitatnya sama. Lalu apa yang menjadi perbedaan? Dikatakan di dalam Wikipedia, dikatakan bahwa gandum dan lalang ini sangatlah mirip pada masa-masa awal pertumbuhannya. Tetapi menjadi berbeda ketika bulir-bulirnya mulai muncul. Ternyata bulir-bulir atau buah yang dihasilkan lalang itu lebih kurus dan warnanya hitam. Tetapi kalau gandum, dia ranum dan berwarna kuning. Lalang tidak dapat digunakan untuk apa-apa selain dibuang. Tetapi gandum dapat dinikmati sebagai makanan. Singkat cerita, Bapak dan Ibu, dalam perumpamaan gandum dan ilalang, Tuhan mencoba menegaskan pentingnya menjadi anak-anak Tuhan yang diperlengkapi roh kebenaran. Dalam cerita penabur, dalam kisah gandum dan ilalang ini, dikatakan seorang menabur benih yang baik. Lalu ketika malam hari tiba, ketika pekerja-pekerja orang baik ini sedang tidur, maka musuh datang dan menabur benih yang tidak baik. Perhatikan Bapak dan Ibu, ada benih yang baik dan tidak baik. Kita harus mengerti bahwa kita hidup di dunia ini, ada hal baik dan hal yang tidak baik. Dan kita diperhadapkan pada pilihan, apakah kita mau menjadi gandum atau ilalang, Bapak dan Ibu. Awalnya tumbuhnya sama, Bapak dan Ibu. Tapi ketika musim menuai itu tiba, timbul perbedaan. Sehingga singkat cerita, pekerja-pekerja tuan yang baik ini, ketika hendak menuai gandum, mereka terkejut. Mereka menghampiri tuannya, karena mereka kaget melihat di antara tumbuhan gandum tumbuh pula ilalang, Bapak dan Ibu. Maka mereka bertanya kepada tuannya, "Tuan, bukankah dulu Tuan menabur benih yang baik? Tetapi kok sekarang ada tumbuh ilalang di antaranya?" Maka tuannya menjawab dengan tegas, dikatakan musuhnya yang melakukan. Lalu pekerja ini bertanya lagi kepada tuannya, "Boleh enggak kita mencabut lalang itu?" Tetapi tuannya menjawab, "Tidak boleh. Karena kalau kamu cabut lalangnya, gandum itu ikut tercabut. Biarkan saja tumbuh bersama sampai musim penuaian itu tiba." Maka ketika musim menuai itu tiba, Bapak Ibu kekasih Tuhan, maka lalang akan diikat menjadi satu, gandum pun diikat menjadi satu, terpisah Bapak dan Ibu. Lalu lalang dikumpulkan, dibakar, sedangkan gandum dibawa pulang. Di sini kita coba melihat Bapak dan Ibu, bahwa di tengah kehidupan orang percaya di tengah dunia ini, saudara dan saya menghadapi dua penabur dan dua benih. Ada orang
Ada penabur benih yang baik, yaitu Tuhan yang memberikan kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Dengan janjinya yang berharga, kasihnya yang tidak terbatas. Bahkan Tuhan memberikan roh kebenaran, Roh Kudus itu dalam hidup kita. Tetapi kita tidak boleh tutup mata. Kita juga harus mengerti bahwa selain itu ada juga penabur yang tidak baik. Penabur yang tidak baik itu iblis. Dengan segala rancangannya dia hasilkan hal-hal yang tidak baik. Tapi Tuhan ingin melihat, apakah kita bisa bertahan sampai pada akhirnya. Sampai Allah datang dan menjemput kita. Itulah tantangan imannya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, malam ini, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bertahan? Tidak ada pilihan Bapak dan Ibu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan jemaat KUG. Bapak dan Ibu harus memilih benih yang baik. Karena benih yang baik, Alkitab jelaskan, engkau akan dikumpulkan dan berjumpa dengan Tuhan. Ada 3 hal mau saya bagikan dalam renungan hari ini Bapak Ibu. Untuk saudara memiliki benih yang baik, maka syarat utamanya saudara harus terkoneksi, saudara harus selalu terhubung dengan Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Kebenaran yang ada dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Roh Kudus yang pertama, kalau saudara mau punya benih yang baik, saudara harus belajar tunduk dan taat kepada Roh Kebenaran. Kenapa saya katakan Bapak dan Ibu harus tunduk dan taat kepada Roh Kebenaran? Karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, hati kita, roh kita, dia akan mendidik, mengajar roh kita, membuat pikiran tubuh kita tunduk kepada perkataan Tuhan. Saudara, ketika saudara taat, ketika saudara tunduk kepada Roh Kudus, maka saudara dan saya dijanjikan Tuhan akan memiliki keserupaan dengan Kristus. Saudara tidak lagi menjadi serupa dengan dunia. Banyak orang bertanya, kok aku tidak bisa berubah menjadi lebih baik? Mari kita bertanya, apakah kita sudah mengasihi dan menuruti perintah Tuhan? Apakah kita sudah dengar perkataan suara roh itu dalam hidup kita? Roh Kudus itu yang terus menyuarakan perkataan-perkataan Tuhan tentang kebenaran. Dengan harapan bahwa kita diubah menjadi baik. Kita tentu ingat dengan kata-kata anagenau saudara. Yaitu transformasi perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Tidak ada pilihan. Saudara harus berserah, memiliki kerendahan hati, tunduk dan taat, mau diubah oleh roh Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Miliki pertama ketundukan dan ketaatan. Ditandai oleh kerendahan hati, saudara akan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, bagaimana saudara mau memiliki benih yang baik? Saudara harus siap dipakai menjadi saksi Tuhan. Saudara, benih yang baik itu, dia ditanam, ditabur, ditanam, dan akhirnya baru menjadi buah. Kalau saudara hari ini mau memiliki benih yang baik, minta Roh Kudus untuk menjadi penolong dan penghibur saudara. Ajak diri Anda untuk menyerahkan hati, tubuh, roh Anda kepada Roh Kudus. Saudara berkata, Roh Kudus, aku siap untuk ditabur. Aku siap ditanam. Aku siap menjadi buah yang menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, peristiwa ketika benih itu ditabur, ditanam, tentu tidak enak. Mengalami musim-musim yang berubah-ubah, panas dan dingin. Mungkin ditanam itu akarnya masuk ke dalam, dia hidup di dalam kegelapan. Tidaklah enak. Tetapi kekuatan kita adalah ketika kita memiliki Roh Kudus itu. Dia akan menjadi penolong yang menghibur kita menghadapi masa-masa susah kita. Ketika kita berkata, aku mau setia kepada Tuhan. Aku mau bertahan di tengah-tengah tantangan dunia ini. Roh Kudus itu akan menghibur dan menolong saudara. Jangan pakai hidup kita untuk melayani dosa.
tapi pakai hidup kita untuk melayani Allah. Roma 6 ayat 13 dikatakan, janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata kebenaran. Bapak dan Ibu, belajar untuk menyerahkan diri kita, tubuh kita menjadi senjata kebenaran Allah. Terakhir Bapak dan Ibu, untuk memiliki benih yang baik, pastikan benih itu bertumbuh. Bagaimana iman kita bertumbuh di tengah himpitan dunia? Saudara dan saya membutuhkan roh kebenaran, roh kebaikan, roh penghiburan itu yang mengingatkan kita tentang nilai kebenaran. Kita butuh roh Tuhan. Saudara menjadi benih yang baik kalau saudara dan saya bertumbuh dan berbuah. Hidup saudara menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Ayatnya adalah Efesus 4 ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Bapak dan Ibu, ketika saudara bertumbuh tidaklah mudah, tidaklah gampang. Tetapi semua dapat dilalui kalau kita memiliki roh kebenaran itu. Roh yang menghibur dan menolong itu. Yang mengingatkan, menghibur kita di tengah-tengah tantangan ketika kita bertumbuh dalam iman. Sebagai penutup Bapak dan Ibu kekasih Tuhan. Hari ini saya ajak Bapak Ibu, semua kekasih Tuhan jemaat KUG. Mari beri diri kita. Hari ini izinkan roh kebenaran itu yang memiliki kuasa Allah dunamis itu untuk bekerja dalam hidup kita. Filipi 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara dan saya punya kuasa. Saudara dan saya punya dunamisnya Allah. Punya roh yang dapat bekerja, bertindak dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap menjadi orang-orang yang memiliki benih yang baik, yang hidupnya menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kata-kata penutup sebelum firman Tuhan, renungan ini ditutup Bapak Ibu. Saya berdoa, saudara, Bapak Ibu kekasih Tuhan, pastikan bahwa sebelum masa penuaian itu tiba, kita semua umatnya memiliki benih yang baik di dalam hidup kita. Benih yang terus dituntun oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya hidup kita hari lepas hari dapat menjadi saksi bagi kemuliaan nama Kristus. Dan kemuliaan itu menjadi berkat bagi kita umat Tuhan dan sesama kita. Tuhan memberkati Bapa dan Ibu. Haleluya. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata,
ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah dibagikan. Kami mau belajar jadi benih yang baik. Tapi kami tahu, kami hidup di dunia ini, ada benih yang tidak baik di sekitar kami. Oleh karena itu kami butuh roh Tuhan. Kami butuh kebaikan Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan. Kiranya kebaikan Tuhan, roh Tuhan itu menjadi penolong bagi kami. Biar kami terus mengambil sikap tunduk dan taat. Kami memiliki kerendahan hati untuk diubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Kami mau belajar berserah diri kepada Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Sekalipun kami harus mengalami tantangan, ujian, dan penderitaan. Tetapi janji-Mu, roh-Mu itu akan terus menolong dan menghibur kami. Sehingga pada akhirnya Tuhan, ketika kami bertumbuh, kami percaya hidup kami menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, ketika Engkau datang hadir kembali sebagai Raja di atas segala raja, kami menjadi orang-orang yang hidup memiliki benih yang baik dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati umat-Mu, jemaat-Mu, kekasih-Mu KOG, dimanapun mereka berada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.